Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Amma ba'du. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardadihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin wa ya akramal akramin. Alhamdulillah, puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua karunia nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga pada sore hari ini kita semua berkumpul di majelis, wabil khusus di masjid yang insya Allah penuh keberkahan ini. Maka semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semua keistiqomahan dalam berbuat kebaikan, wabil khusus menyambut datangnya bulan yang baik. Kita sudah istiqomah berbuat baik. Jangan sudah memasuki bulan yang baik, kita baru mau latihan berbuat baik. Maka mudah-mudahan dari akhir bulan Sya'ban ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengaruniakan kepada kita semua, meringankan kepada kita semua untuk bisa berbuat kebaikan, meskipun kebaikan itu kecil di mata manusia. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kepada beliaulah kita bisa menikmati nikmatnya iman, nikmatnya Islam. Kita bisa menikmati nikmatnya hidayah, ya. Karena orang-orang yang belum diberikan hidayah oleh Allah, ya, mereka orang-orang yang belum memeluk agama Islam, mereka masih di luar agama Islam, nanti di hari kiamat seperti kata Allah di surat An-Naba, ya laitani kuntu turaba, seandainya saja aku dijadikan pasir. Kata mereka orang-orang kafir di surat An-Naba, amma yatasaalun, akhir ayatnya di situ disebutkan ya laitani kuntu turaba, coba saja dulu aku cuma jadi tanah, jadi pasir, tak didadikno manusia. Kenapa? Karena mereka yang sudah Allah takdirkan jadi manusia, semuanya ada hisabnya. Orang kaya ada hisabnya, ada perhitungannya. Orang miskin ada hisabnya, orang ada perhitungannya. Orang yang sedang-sedang saja, semua ada hisabnya. Makanya semakin orang-orang kafir itu nanti di hari kiamat sambil meratap, sambil menaruh tangannya seperti ini. Kayak guru-guru kita itu, dulu kalau di meja itu tidak boleh gini tangannya. Kenapa? Disebutkan di tafsir An-Naba itu, ini adalah perbuatan yang akan dilakukan orang kafir. Gini, naruh tangan di bawah dagu. Ya laitani, seandainya aku jadi tanah. Loh apa kok bilang seandainya jadi tanah? Karena tanah itu tidak ada hisapnya. Hewan-hewan itu nggak ada hitungannya, nggak ada hisapnya. Manusia yang akan panjang hisapnya, ya. Hisap di padang mahsyar, Allah memajukan seseorang itu satu persatu detail, secara detail dari dia balik sampai wafat. Di hadapan jutaan miliaran manusia, dilihat, dibuka layar proyektor, awakmu biar melakukan ini, ditimbang semuanya, ya. Makanya disebutkan surat Al-Zalzalah apa? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat kebaikan meskipun satu debu, ya, debu nggak kelihatan. Makanya tadi di awal sudah kami beritahu apa? Orang yang berbuat kebaikan mungkin di matanya orang kecil, di mata manusia kecil. Jenengan lihat ada paku di tengah jalan, ada beling, jenengan ambil, jenengan pinggirkan takut kena kakinya orang, itu di mata manusia kecil, tapi di akhirat
ya, disebutkan di hadis yang sahih, orang yang ngambil paku, orang yang ngambil hal-hal yang membuat membuat seseorang celaka di jalan, itu diberi satu surga sama Allah, satu istana di surga. Disebutkan di hadis yang sahih seperti itu. Itu baru paku, hal yang remeh-temeh itu tadi, ya. Remeh di hadapan manusia tapi tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Begitu juga orang yang berbuat dosa, dia di depan manusia, depan khalayak umum seperti orang alim, seperti orang ibadah, di depan orang tuanya, di depan bosnya, di depan tetangganya kayak orang alim. Naudzubillahi min dzalik. Di balik layar dia adalah orang yang cilaka, orang yang berbuat maksiat. Maka jangan sampai kita termasuk golongan orang-orang tersebut. Fa naudzubillahi min dzalik. Maka alhamdulillah pada sore hari ini kita semua berada di penghujung bulan Sya'ban. Bulan yang mana kata Rasulullah SAW, yughfalu fihin nas, banyak orang yang remehkan. Bulan Sya'ban ini letaknya antara bulan Rajab dan bulan Ramadan di hadis riwayat Tirmidzi. Bulan Sya'ban ini bulan yang di tengah-tengah, bulan yang agung. Rajab adalah agung karena syahrullah, bulannya Allah. Ramadan adalah bulannya umatnya Rasul. Nah, Sya'ban ini loh sering dibuat remeh. Rasulullah yang kasih tahu. Loh kenapa kok bulan Sya'ban ini banyak orang yang menganggap remeh? Ini Rasulullah sudah memprediksi dari jauh-jauh hari. Kenapa? Karena banyak manusia yang di dalam hatinya itu mengatakan mumpung gurung Ramadan, mumpung belum Ramadan, lekok-lekok nosik ngombe ini, naudzubillah. Mumpung gurung Ramadan, lekok-lekok nosik judi ini. Mumpung, kalimat mumpung ini loh, ya. Rasulullah sudah mewanti-wanti, hati-hati. Sya'ban ini banyak manusia yang lupa. Letaknya di mana bulan Sya'ban? Antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Maka mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan orang-orang yang lupa. Melainkan kita semuanya mudah-mudahan termasuk golongan orang-orang yang sudah mempersiapkan diri untuk berjumpa dengan bulan Ramadan. Banyak di antara kita, jamaah masjid, tetangga, sanak famili kita, ya, yang mungkin kita tahu, yang mungkin kita kenal, tahun lalu masih ada di samping kita. Pengen ketemu Ramadan tahun ini, tapi tahun ini mereka sudah dipanggil ke rahmatullah. Mereka ada yang sakit, mereka ada yang sudah nggak berjumpa lagi dengan bulan Ramadan tahun ini. Kita bersyukur alhamdulillah masih Allah beri takdir supaya bisa berbuat lebih baik lagi di bulan Ramadan tahun ini. Maka mudah-mudahan Allah pertemukan bulan Ramadan yang insya Allah kurang lebih 1 minggu lagi kita akan berjumpa. Mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan ibadah mengaji Al-Quran. Kalau ibadah puasanya wajib, ya, ibadah puasanya wajib, sudah ada bahasa mokel-mokel, sudah dan taubatan nasuha, ya. Jadi mudah-mudahan kita diberikan taubat, diterima taubat kita kepada Allah. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah, tuntunan hingga kita berjumpa bulan Ramadan tahun ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan apabila ada saudara-saudara kita yang sudah dipanggil oleh Allah, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya. Mudah-mudahan Allah lapangkan kuburnya. Mudah-mudahan Allah jadikan kuburnya raudhun min riyadil jannah, dan mudah-mudahan kita juga dipertemukan oleh orang-orang tercinta kita tersebut di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, para jamaah Masjid Nurus Salam, Majelis Jas Iman. Sebelum kita memulai dari kitab fikih ini, tadi sudah kami sampaikan beberapa hal tentang apa persiapan kita sebelum bulan Ramadan, ya. Pastinya yang memegang mic di depan panjenengan ini lebih banyak dosanya daripada yang mendengarkan. Maka dari itu kita sebagai manusia dituntut untuk sering bertaubat. Ya, jadi ini persiapan kita sebelum menuju bulan Ramadan. Ya, manusia ini pastinya berbuat perbuatan yang pastinya hal-hal yang dosa itu bisa terjadi, baik disengaja kita lakukan ataupun tidak disengaja. Ya, jadi misi dan visinya setan adalah ngiming-ngimingi manusia. Sebenarnya bukan ngajak. Manusia itu, setan itu ngiming-ngimingi tok. Nek katut yo seneng setannya, kalau ndak katut yo terus dengan cara lain. Pokoknya gimana caranya setan ingin punya teman nanti di neraka. Maka dari itu visi dan misi yang pertama setan adalah
pingin manusia selalu berdosa. Bisa diingat ya Bapak Ibu, Mas Mbak ya. Jadi visi yang pertama Mas Setan ialah dia pingin manusia itu selalu berdosa. Visi yang kedua, kalau manusia itu sudah berdosa, visi yang kedua, manusia itu pengen agar kita putus asa. Disebutkan bahwasannya kita kalau sudah punya dosa, biasanya putus asa, dosa ini tambah dilakoni. Nah ini sudah visinya setan. Hati-hati. Makanya kenapa di dalam Islam seorang manusia kalau berbuat dosa itu harus segera taubat. Kenapa? Para ulama mengatakan karena yang pertama dosa itu mengecewakan kekasih. Siapa kekasihnya kita? Allah. Manusia kalau sudah berbuat dosa pasti di hatinya ada nyesel, tapi kadang putus asa. Makanya manusia yang sudah berbuat dosa dia mengecewakan Allah. Hati-hati. Dengan mengecewakan Allah itu dia akan semakin jauh ya. Dia akan semakin jauh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa kita disuruh taubat yang pertama? Karena kita itu agar tidak mengecewakan Allah. Yang kedua, kenapa manusia itu disuruh bertaubat? Kenapa manusia itu disuruh segera bertaubat supaya segera dia, kenapa apabila dia berbuat dosa, supaya kenapa kok dia harus segera bertaubat? Karena yang kedua, agar membuka hijabnya atau penutupnya. Jadi bisa dibayangkan Bapak Ibu Mas Mbak, orang kalau sudah berbuat dosa, dia itu ketutup satu hijab. Contohnya, saya surban ini ya. Orang kalau sudah punya dosa satu, dia tertutup satu. Dia punya dosa dua, tertutup tiga. Terus semakin dosanya banyak, maka semakin ketutup ini. Berarti bagaimana? Dengan taubat hijabnya akan terbuka satu persatu. Sehingga manusia kalau sudah hijabnya terbuka, dia ketika berdoa langsung diijabahkan oleh Allah. Makanya kita banyak minta ya Allah, ya Allah, ya Allah, tapi dosanya sih dilakoni. Percuma. Bisu, seakan-akan kita ini nggak ngomong sama Allah. Karena apa? Karena ketutupan dosa kita tadi. Makanya bukalah hijab kita itu dengan taubat. Jangan bisa lihat para alim ulama, jangan jauh-jauh orang-orang kampung di sekitar kita, mereka yang suka ngaji Al-Quran, mereka yang suka berzikir, mereka yang suka megang tasbih. Dungone itu gak suwi. Doanya itu tidak lama. Bahkan sering diijabahkan doanya cepat. Kita yang sudah lama minta sama Gusti Allah, suwi gak dikabulkan. Yaitu gara-gara yang pertama banyak dosa. Ya, makanya disebutkan fasihil jinan khairum minal fasihil lisan. Selamatnya atau kefasihan hati itu lebih baik dari fasihnya lisan. Nah kalau orang sudah istiqomah ngaji Quran, wiritan, sholawatan, istiqomah, dia doa sama Allah, gak usah terlalu suwi-suwi, gak usah lama-lama, diijabahkan oleh Allah. Nah orang-orang yang banyak dosa seperti kita ini, doanya kan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sampai kayak ya apa gak diterima. Sampai yo fasihnya yo apa sampai ya tidak bisa karena hijabnya masih tertutup. Karena masih tertutup oleh dosa-dosa itu tadi, ya. Maka ayo jadikan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dosa juga ini membuat sumpek, ya. Visi yang ketiga manusia itu sudah putus asa, manusia itu dibikin sama setan sumpek. Kadang sumpek itu datangnya itu bukan karena hal-hal lain. Sumpeknya manusia itu karena dosa. Ya, kadang ada yang datang ke saya cerita, Ustaz, saya ini kayaknya ada kiriman, ada yang nyutetku lah di Ustaz. Gimana Ustaz? Ya, jadi ada yang mengatakan, "Baen siapa yang santet? Siapa yang mau nyantet sampean?" Paling enggak ngaca lah sebelum mau merasa disantet atau dikirimi atau di apa. Oh, saya orang sukses, saya orang ganteng, saya orang kaya.
Ini sudah banyak utangnya, siapa yang mau nyantet? Siapa yang mau ngirim? Ya. Eman-eman duwe wong nyantet itu larang kok. Ya nggih. Jadi seseorang yang merasa dirinya sumpek kayak aduh ya apa ini? Karena kebanyakan dosa. Ya, maka itu manusia harus sering-sering taubatan nasuha, ya. Jadi ongkosnya nyantet itu lebih larang, eman ongkosnya jadi pada nyantet kakek, ya kan, daripada nyantet sampean yo eman ongkos. Jadi ayo yang sering sumpek, yang sering jenuh, ya, sering-sering taubat. Di antaranya taubat itu dengan cara sholat sunnah 2 rakaat, sholat sunnah taubat. Kemudian bukan hanya itu saja, kemudian sodako. Masih sodako gak gede-gede, mlebu nang kotak infak masjid. Kau nak sing delok kecuali Gusti Allah, ya kan? Ben Jumat baru dibuka kali Pak Takmir. Ya gak ngerti sumbangannya siapa, maka istiqomahkan hal-hal yang baik. Supaya hilang dosa kita, supaya hilang sumpah kita, supaya dikabulkan semua hajat dunia dan akhirat kita. Mau atau tidak seperti itu? Mau. Wong manusia pengen kaya, manusia pengen A, B, C, D. Nabi sudah mengatakan, manusia itu kalau sudah diberikan 1 gunung emas, kata Nabi apa? Gak cukup, pengen gunung emas yang kedua. Sudah punya yang kedua, pengen yang ketiga, pengen yang keempat, dan seterusnya. Sampai kapan manusia itu punya nafsu? Sampai ajalnya habis. Jadi manusia itu tidak mungkin nolak tutuk. Sudah punya motor ini, tahun depan pengen motor yang baru, yang warna ini. Punya mobil seperti ini, pengen lagi mobil yang seperti itu. Sudah punya rumah 1, pengen rumah 2. Sudah punya HP yang baru, pengen HP lagi tahun ngarep insya Allah. Sudah punya istri, ya sudah cukup. Entek no sampai entek, ya kan? Habiskan, sudah jauh usah pakai nambah apa, sudah cukup 1, ganti entek kok. Ya, jadi seperti itu. Jadi ma'asyiral hadirin, ya, makanya segala kesulitan hidup yang kita alami di dunia ini harusnya dipelajari. Paling enggak kalau seseorang sudah sulit hidupnya, ayo belajar sholat yang benar. Dah, kuncinya sholat. Sudah taubat, sholat sing genah. Ya apa sholat khusyuk iku ya apa? Ayo dekati majelis-majelis ilmu, majelis-majelis taklim, meskipun cuma 1 bulan 1 kali, ya. Maka mudah-mudahan duduknya kita di majelis ilmu ini, duduknya kita di masjid ini menjadi peluntur dosa kita, supaya kita berjumpa dengan bulan Ramadan tahun ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan pengen istiqomah ngaji Quran sampai hatam. Jangan amin toh. Hari pertama ya one day one juice. Hari ke-7 sudah Shopee Live Day, ya kan? Live sudah ngejar terus live-livean. Api royoan iki, klambine kembaran iki, wis mari lali. One day one juice-nya 1 hari 1 jus lupa. Sudah TikTok Live, Shopee Live dan lain sebagainya. Jangan. Ayo jangan kita tertipu daya. Semakin hari semakin murah harga-harga di keranjang oranye dan keranjang apa mana iku ijo. Semakin murah, semakin apa? Semakin pengen membuat kita lupa ngaji Quran. Kalau nyedengan sudah mau persiapan belonjo, ancene murah-murah saiki. Cuman mulai saiki nyicil. Wis Ramadan aku ape istiqomah ngaji, ape istiqomah taraweh. Bukan istiqomah minggu pertama, minggu kedua, minggu terakhir mek pemain inti toh. Imam kali sapa maneh? 3-4 orang sudah pemain inti. Sing imamnya wis mari sampai malam royo, ya kan? Jangan, sudah. Ayo kejar. Gak usah ngejar bukber, ayo janjian. Sudah cukup bukber yang tahun-tahun kemarin, insya Allah manfaat. Meskipun saya gak pernah dijak ya. Cuman maksudnya sudah cukup. Fokus untuk ibadah. Fokus untuk lebih taat lagi. Jangan sampai ada bolong ngaji Quran meskipun 1 hari. Jangan sampai ada bolong sholat tarawih. Maka mudah-mudahan insya Allah kita termasuk golongan orang-orang ahli istiqomah. Amin Allahumma amin. Hadirin Bapak Ibu, melanjutkan dari kitab Safinatun Najah. Faslun qala al-musannifu rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Ab'adus salati sab'atun. Sampai sini ya. Sampai sunnah ab'ad. Kemarin sudah kita bahas masalah sunnah ab'ad dan sunnah hayat.
Sunnah ab'ad itu adalah sunnah yang apabila dilakukan disunnahkan untuk sujud sahwi. Kalau sunnah hayat tidak disunnahkan untuk sujud sahwi. Apa contohnya? Jenengan mau ruku, Allahu Akbar, ruku, ngangkat tangan ketika ruku, mau ruku, itu sunnah. Sami'allahu liman hamidah, ngangkat tangan ketika setelah ruku, itu hukumnya sunnah. Nah, apabila Anda lupa tidak melakukan sunnah itu tadi, maka apakah Anda disunnahkan sujud sahwi? Jawabannya tidak. Ya. Kemudian ada lagi ketika apa? Ada 15 sunnah hayat. Ya, kita nggak bahas sunnah hayatnya, kita sekarang lebih inti ke sunnah ab'ad. Apa itu sunnah ab'ad? Faslun ab'adus salati sab'atun at-tashahudul awal wa qu'uduhu wassalatu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi wassalatu alal ali fi tashahudil akhir wal qunutu wa qiyamuh wassalatu wassalamu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi fi. Sunnah ab'ad yang pertama, tasyahud awal. Kapan letaknya tasyahud awal ini? Letaknya setelah rokaat kedua. Kalau sholat Anda sholat rubai, sholat yang jumlahnya 4, berarti duhur, oh enggak, ya semua ya, rubai dan sulasi kecuali sholat subuh. Ya, jadi setelah sholat duhur 2 rakaat, setelah sholat asar 2 rakaat, setelah sholat maghrib 2 rakaat, setelah sholat isya 2 rakaat, langsung disunahkan tasyahud awal. Itu sunnah. Sekali lagi nopo? Perlu diingat para makmum sing protes ambil imam. Kadang ini terjadi, sudah saya bahas, mungkin bisa dilihat di YouTube dan sering tak ingatkan. Seandainya imamnya lupa, tidak melakukan tasyahud awal, lupa. Yo jenenge imam yo manusia kan, pastinya lupa. Di rokaat kedua, lalu imam lanjut menuju rokaat ketiga, bagaimana hukum sholatnya imam itu tadi? Apakah sarungnya ditarik oleh makmum belakang, atau diteriaki satu masjid subhanallah, atau bagaimana? Bagaimana? Diikuti atau disuruh duduk si makmum? Diikuti. Insya Allah budal umroh panjenengan Pak. Ini paling khusyuk berarti ya. Jadi yang sholatnya mengikuti imam, imamnya lupa tidak tasyahud awal, maka makmumnya wajib mengikuti imam rakaat ketiga. Understand? Oh, tak ulangi mana? Cekap nih, cukup ya. Tapi realitanya banyak jamaah, insya Allah di Masjid Nurul Salam ini enggak ya, insya Allah enggak ya, enggak terjadi di sini. Tapi di masjid luar sana, karena awamnya imam dan makmum tanpa enggak pernah belajar ilmu fikih, imam harus duduk ngikuti subhanallahnya makmum, sedangkan imamnya sudah berdiri sempurna. Maka apabila imamnya duduk sudah berdiri nih rakaat ketiga, kemudian karena kan harusnya yang mengingatkan tuh hanya belakangnya imam toh, makanya belakangnya imam ini harus orang yang ngerti fikih, jangan anak kecil. Anak kecil tapi sudah balik, sudah mondok, sudah ngerti fikih, monggo nggak apa-apa ya, daripada orang yang tua sepuh tapi gak ngerti ilmu fikih. Jadi di belakang imam tuh harus orang yang faqih, orang yang mengerti fikih. Ya, itu kalau terjadi di belakang imam, maka yang mengingatkan langsung, yang ngomong subhanallah itu hanya belakang imam. Sebelah kanannya, sebelah kirinya tidak boleh. Bahkan apabila niatnya pengen ngeling no imam, bukan niat ngomong subhanallah itu karena zikir, niatnya pengen negur imam, para ulama Syafi'i mengatakan sholatnya orang tersebut batal. Padahal ngomong subhanallah, tapi niatannya ngiling no imam ben longgo, batal. Hati-hati. Makanya yang ngerti belakang imam itu harus orang yang faqih, orang yang mengerti ilmu fikih. Ya.
Apalagi ini sak masjidnya masjid jamek mana. Wah, subhanallah, mari saut-sautan subhanallah. Lah imam iki ngerti fikih, ngadeg terus lanjutkan. Ya. Kalau imam ngikuti makmum yang tadi negur, imam duduk lagi untuk tasyahud awal, maka sholat sak masjid hukumnya batal. Fahimtum? Nah, alhamdulillah. Sing jopol wiket fahimna suaranya. Berarti masuk nih suara corong ya Pak ya. Jadi tasyahud awal itu hukumnya sunnah abad. Berarti kalaupun seseorang itu sengaja, ini sudah ya selesai, clear ya, masalah lupa itu sudah selesai. Seandainya imam ini sengaja ngadeg rakaat ketiga, kesel nek ati lungguh-lungguhan tasyahud awal, pengen langsung berdiri, bagaimana hukumnya? Bagaimana hukumnya? Kalau imam ini memang sengaja dalam hatinya, aku api ninggalno tasyahud awal karena sunnah, aku ingin meninggalkan, wis langsung ngadeg rakaat ketiga. Lah makmum iki yo melok wae. Gimana hukum sholatnya? Sah atau tidak? Hah? Sah atau tidak? Hukumnya sah. Meskipun imam sengaja, ini kita bahas madhab Syafi'i. Meskipun imam sengaja berdiri dari rokaat kedua menuju rokaat ketiga tanpa tasyahud awal, hukumnya tetap sah. Nek sengaja berarti dia tidak disunnahkan sujud sahwi. Kalau lupa disunnahkan sujud sahwi. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi ilmu ini bisa manfaat apabila yang ngomong bukan ustadznya saja. Jenengan yang punya ilmu, jenengan yang sudah dapat ilmu ini, jenengan oper ke orang lain, jenengan oper ke tetangga yang ngimami masjid di kampung Anda, maka jenengan jadi dapat amal jariyah. Ya, ini perlu karena ini penting sekali, sering kejadian seperti ini. Kemudian Bapak Ibu, kalau misalnya kelupaan tidak sujud sahwi, wis sujud sahwi ini karena lupa, yo lali sisan sujud sahwinya. Maka bagaimana hukum sholatnya? Hukum sholatnya bulan lalu, akhir Desember, suwi Desember lah, pertemuan terakhir kita sudah kita bahas. Apa itu hukumnya? Hukumnya tetap sah. Ya, hukumnya tetap sah. Apabila apabila seseorang tidak sujud sahwi juga tetap sah. Awas, kadang ono sing negur imame makmum, opo sampai anu lali gak sujud sahwi Pak, ayo baleni maneh salate. Lah iki mubadzir waktu ya kan, ayo baleni maneh, akhirnya was-was. Lah was-was itu dari siapa? Setan. Sing menang sapa berarti? Ya setan. Hati-hati ya. Kalau imamnya lupa tidak sujud sahwi, maka hukum sholatnya juga tetap sah, ya. Yang enggak sahih, yang tidak, ya hukum sholatnya tetap sah dan tetap mendapatkan pahala, tidak dapat dosa. Sing dosa itu apa? Yang tidak sholat, ya. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian abadus sholat yang kedua adalah waqu'uduhu, duduknya. Jadi tasyahud awal mengucapkan at-tahiyyatul mubarakatus shalawat. Ini termasuk include ya. Ini termasuk bagian dari tasyahud awal. Yaitu yang kedua, Allahumma shayyiban nafi'an ya, sedikit mendung, sedikit gerimis. Yang kedua duduk tasyahud awal, ini hukumnya sunnah. Yang ketiga, wassalatu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, membaca salawat atas nabi pada tasyahud awal. Jenengan Bapak Ibu, kalau tasyahud awal itu bedake Pak Bu, bedakan tasyahud awal dengan tasyahud akhir. Bocor tahiyatnya ndak sampai fil alamina innaka hamidum majid. Kalau tasyahud awal itu bacanya ndak sampai fil alamina innaka hamidum majid. Yang sampai fil alamina innaka hamidum majid itu adalah tahiyat akhir. Kecuali, nah ini ada pengecualian, kecuali kalau imamnya belum selesai bacaan tahiyatnya, tasyahud awalnya belum selesai, makmum itu saking cepetnya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad, daripada menentok, daripada diam saja, maka boleh diperpanjang sampai si imam ini berdiri menuju rakaat
ketiga. Lalu kemudian wassalatu ala nabi, membaca salawat atas nabi. Jadi at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Ingat, asyhadu an la ilaha illallahnya bagaimana? Ini 2 tahun lalu ini, awal-awal kita ketemu fikih. Bagaimana tasyahud awal tangannya? Apakah berdiri seperti ini sampai seperti ini? Nggak, melainkan jari jempol ini di bawah apa? Di bawah binsir apa? Telunjuk ya, di bawah telunjuk, kemudian tidak terlalu berdiri gini. Berarti agak turun ke bawah ini. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Cukup. Itu tasyahud awal. Nek jenengan mau tambah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu boleh. Bahkan tapi para ulama Syafi'i ada yang mengatakan kalimat sayyidina itu sebenarnya juga nggak disunnahkan ketika tasyahud awal. Jadi bacanya Allahumma sholli ala Muhammad. Saking apanya sih? Saking harus cepatnya tasyahud awal ini. Jangan terlalu suwi. Kayak imam-imam ini hati-hati. Tasyahud awal jangan terlalu lama. Yang harusnya lama adalah tasyahud akhir. Takut ada yang masih masbuk mau datang, apa mana ono sing buru mau datang dan imam ini mau salam. Imam mau salam, tibae yang buka pintu ngomong innallaha ma'as-sabirin. Ono makmum sing ngomong innallaha ma'as-sabirin. Imam krungu, iku berarti apa? Iku tandani enteni dulu. Enteni sampai si makmum. Boleh apa tidak Ustadz seperti itu? Boleh. Ojo, bukan seperti itu. Bahkan disunahkan memberikan ayat-ayat tentang kesabaran. Bukan innalillahi wa inna malah innalillahi kongon ya. Jadi boleh, dan imam harus peka, harus tahu. Oh, nek sing ngomong ayat innallaha ma'as-sabirin tak enteni dhisik. Mesake, Pak, wis kesusu wudu, mencolot tangga, anak tangga, buka pintu, imam dia baru mau takbiratul ihram, tapi imamnya assalamualaikum. Tiwas, eman dengan mau dapat pahala tambahan malah hendak. Jadi si makmum juga nggak usah sungkan. Beberapa kali ketika kami berada di Jazirah Arab, ya berada di Jazirah Arab, kecuali Masjidil Haram ya, itu sudah hak paten. Kita nggak bisa ganggu gugat. Di masjid-masjidnya itu, kadang kalau ada orang yang terlambat mengatakan seperti itu, innallaha ma'as-sabirin. Berarti kita harus peka, mengerti. Oh, ini ada makmum yang masbuk yang pengen ikut sholat berjamaah. Karena sholat berjamaah pahalanya sama dengan 27 derajat dibandingkan sholat sendiri. Jenengan pengen 1 juta atau 27 juta? Ini kita nggak usah ngomongkan efisiensi. Seandainya ada rezeki 1 juta, 27 juta. Jenengan milih apa? 27 juta. Apa orang miliar? Yoga 27 juta. Begitu juga dengan sholat. Sholat sendiri pahalanya mek siji, sholat jamaah hitung deh. Allahumma sholli ala Muhammad. Nikmatnya kita berada di agama Islam ini Bapak Ibu sungguh luar biasa. Nikmat iman, nikmat Islam, pahala bisa kita dapatkan sangat mudah ya. Lanjut, wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila imam sudah langsung berdiri di rakaat ketiga, kita baru asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Imam berdiri, kita nggak usah nutukkan Allahumma sholli ala Muhammad. Nggak usah nutukkan, nggak usah melengkapi, langsung ikut ke imam. Tapi imam belum berdiri, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Imam masih duduk nih, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tidak apa-apa. Boleh ya, boleh pakai sayyidina, boleh tidak pakai juga, tidak ada masalah. Lalu kemudian wassalatu alal ali fit tasyahudil akhir. Yang keempat, membaca salawat kepada keluarga Nabi pada tasyahud akhir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mau make jenengan dapat sunnah, ndak mau make tidak ada masalah. Kelupaan yo jenengan tuh sujud sahwi. Paham tum? Lanjut yang kelima, membaca kunut. Nah ini adalah ijtihad imam kita, Imam Syafi'i. Ada yang tahu Imam Syafi'i itu dimakamkan di mana? Ada yang tahu Imam Syafi'i dimakamkan di mana? Cita-cita saya sebenarnya pengen berziarah ke Imam Syafi'i, mudah-mudahan kesampaian lah.
Itu sekarang soalnya umroh itu ada plus-plus juga, ya, bukan plus Dubai saja. Di mana dimakamkannya Imam Syafi'i? Di kota, di negara Mesir, ya, di Mesir, ya. Jadi bukan Fir'aun tok, Pak, Mesir Fir'aun, enggak, ya. Hanya ulama-ulama di sana dimakamkan, ya. Jadi Imam Syafi'i itu berijtihad dengan berbagai riwayat bahwasannya kunut sholat subuh itu hukumnya sunnah. Guru beliau Imam Malik tidak berpendapat kunut itu sunnah. Berarti di sini ada perbedaan pendapat antara guru dan murid. Apakah musuh-musuhan guru ambek murid nih? Imam Malik kali Imam Syafi'i musuh-musuhan? Juga. Buktinya apa? Ketika guru beliau, guru Imam Syafi'i yang bernama Imam Malik ini meninggal dunia, ketika Imam Syafi'i datang untuk ikut mensolatkan jenazah Imam Malik, di depan ribuan murid-muridnya Imam Malik, yang disuruh ngimami sholat subuh waktu itu, setelah sudah dimakamkan, ya, Imam Syafi'i masih ada di kediaman, atau di istilahnya pondok Imam Malik, ya. Yang disuruh ngimami di hadapan ribuan madhab, di hadapan ribuan muridnya Imam Malik itu siapa? Ya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ngimami di depannya, di belakang makmumnya semua muridnya Imam Malik. Apakah yang dilakukan oleh Imam Syafi'i? Beliau ketika sholat subuh tidak memakai kunut. Setelah salam, murid-murid Imam Malik bertanya, "Ya Syafi'i, sesungguhnya kami mengetahui engkau adalah murid dari guru kami, tapi yang berbeda pendapat dengan guru kami, bahwasanya sunnah memakai kunut sholat subuh. Tapi mengapa subuh hari ini engkau tidak memakai sunnah yang engkau memberikan pendapatmu itu?" Kemudian Imam Syafi'i mengatakan, "Aku menghargai pendapat guruku Malik." Cuf, bayangkan, beliau yang membawa dalil kunut saja tidak kunut di hadapan yang makmumnya itu memang gak kunut. Berarti Imam Syafi'i saja itu seperti itu. Berarti bagaimana? Berarti lihat situasi dan kondisi. Jenengan kalau sholat di Masjidil Haram saat ini iya tidak pakai kunut. Apakah sholat subuhnya jenengan tidak sah? Yo tetap sah. Gak ada masalah, karena mereka yang sekarang ada di Masjidil Haram, yang imam-imam Masjidil Haram saat ini madhabnya Imam Malik, Imam Ahmad kalau nggak salah, ya. Dahulu 100 tahun yang lalu sebelum kerajaan Saudi Arabia itu yang imamnya imam madhab Imam Syafi'i. Mereka sholat subuhnya di Mekah, di Madinah, Masjid Nabawi, Masjidil Haram make kunut. Percaya atau tidak, sebelum waktu ini mereka pakai, ya. Maka jangan sekarang di antara kita di sebuah daerah, di sebuah kampung ada yang saling debat, musuh-musuhan. Jangan, ya. Imam Syafi'i, jangan Imam Malik saja tidak kok, ya. Jadi kayak wingi Ronaldo apa ning Indonesia, ya kan, padahal koncoan kalau Messi misalnya, tapi fansnya ini musuh berat. Jadi kan udahlah, sudah, permusuhan ini paling disukai setan. Jangan, ya, jangan. Yang madhabnya lain kita menghargai, tidak ada masalah. Yang penting kita semakin hari semakin tekun dalam belajar ilmu agama, ya. Jadi Ustadz, apakah ada larangan sholat di masjid-masjid misalnya yang tidak, misalnya ya kayak Jawa Timuran ini kan semua rata-rata Nahdlatul Ulama, ya, sunnahnya setelah sholat, setelah salam nopo ini salaman kanan kiri. Jenengan kalau ke Jawa Tengah jarang mendapati seperti itu. Yang pernah ke Jawa Tengah, ya kan, assalamualaikum wis meneng-meneng tiwas mesti ngene. Ya, jadi akhirnya nggak ada loh. Salaman itu hukumnya sunnah loh, sangat sunnah, ya. Itu sunnah kesukaan Nabi, penggugur dosa. Apabila berjumpa dua tangan, dia bersalaman, saling berjumpa. Makanya salaman itu ndak timik-timik gini, Pak, Bu. Kalau salaman itu yang ngepres antara jempol dengan jempol itu ketemu. Ini sama ini ketemu.
Selama tangan ini masih berjabat tangan, maka berguguran dosa seorang hamba Allah tersebut. Kalau salaman jangan gini, jangan cuma dipegang jarinya saja. Salaman benar-benar yang erat. Ya. Jadi khususnya di bulan Sya'ban ini kemarin ada malam nisfu Sya'ban, ya, malam yang dimana diangkatnya amalan-amalan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, illa kecuali dua orang. Siapa itu dua orang? Musyrik, orang yang menduakan Allah, auli musyahin, atau orang yang sedang musuh-musuhan. Jadi jenengan yang kemarin malam nisfu Sya'ban bocah Yasin ping telu tapi sik musuhan kalau orang tuanya. Masih musuhan dengan ibunya, dengan bapaknya, masih musuh-musuhan dengan saudaranya, dengan kakaknya, dengan adiknya. Percuma sholatnya kalian, percuma sholat panjenengan, percuma ibadah puasanya. Nek masih musuh-musuhan, Allah saja nak mau nerima. Lah terus mau berbuat apa lagi? Yo akur, udah kuncinya di akur itu. Turunkan ego kita, turunkan rasa emosi kita, sekarang akur. Saat durungnya puasa, sebelum puasa makanya ada lamanya maaf-maafan. Ya, insya Allah nanti sebelum ini penutupan majelis kita, ya sebelum Ramadan, insya Allah nanti kita bersalam-salaman semuanya. Ya bukan Idul Fitri saja bersalam-salaman. Penutupan sebelum Ramadan itu, sebelum Ramadan kita harus saling silaturahmi. Ya. Bagi orang tuanya yang sudah wafat diziarahi. Ya, ojo pas malam Jumat meneh, wah ya rame, parkiran ya aduh. Jadi mulai sekarang nggak ada masalah, ya. Mulai sekarang, mulai ziarahi orang tua kita yang sudah wafat, ya. Itu bagus dan bahkan dianjurkan ketika seseorang sebelum berjumpa di bulan Ramadan. Wal kunutu wa qiyamu wassalatu wassalamu ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahbi, dan membaca sholawat sampai lengkap, ya, membaca sholawat kepada keluarga dan sahabat pada kunut. Makanya Bapak imam, para imam, ya, mas-mas yang insya Allah menjadi calon imam istrinya, ketika jenengan ngimami di rumah, ya, Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait sampai akhir, ya. Kemudian wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Katik robbana atina maneh, ya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, tangan kita setelah membaca doa kunut tadi, saya tanya, sunnahnya meraupkan ke wajah atau wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam langsung diusapkan ke wajah atau langsung sujud? Dikebawakan atau langsung sujud? Ayo, jawabannya adalah langsung, tidak disunahkan meraupkan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Enggak. Salat itu hukumnya makruh apabila seseorang mengusap wajah. Hukumnya makruh, belum kita pelajari. Jadi ketika sudah baca doa kunut, langsung wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahu akbar. Enggak usah pakai diusapkan di wajah, ya. Wallahu a'lam bishawab. Apakah ada kelanjutannya ini? Oh ya, kita percepat aja. Faslun yang selanjutnya, tabtulu sholatu bi arba'ati asyarata khaslatan, ya. Perbuatan sholat itu ada 14, yang membatalkan sholat ada 14 macam. Yang pertama adalah bil hadathi, hadas. Jenengan tahu bedanya hadas sama najis enggak? Ayo, Pak, Bu, Mas, Mbak, tahu nggak bedanya hadas sama najis? Najis itu ada 3, najis mukhafafah, mutawasitoh, mughalladhah. Najis ringan, najis sedang, najis berat. Cara mensucikannya yaitu dengan menghilangkan noda najisnya. Kalau itu darah, ya berarti sampai hilang warna, bau, dan rasanya. Sudah kita bahas, saya tidak mau bahas lagi terlalu panjang. Selanjutnya, hadas. Hadas ada berapa? Apakah sama kayak najis tadi ada 3? Ada 2. Hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil apa saja?
Ya sembarang kalir niku. Kencing, air, plus liyane wis pokoknya. Muntah, tidur, ya kan? Hadas kecil. Nah, hadas kecil itu terangkat. Bagaimana cara mengangkatnya? Dengan cara berwudu dan tayamum. Wis dua itu. Orang yang ngomong punya hadas berarti dia harus wudu. Kalau gak ada air, dia tayamum. Kalau hadas besar bisa diangkat dengan cara mandi. Sing lanang-lanang iket suarane. Mandi. Kalau sudah punya hadas besar, nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari fardhan lillahi ta'ala. Wanita, para ibu-ibu, mbak-mbak, setelah selesai haidnya secara yakin, jangan ditunda-tunda untuk mandinya, langsung hadas besarnya diangkat untuk mandi wajib. Ingat, hadas itu beda dengan najis. Jadi apabila seseorang berhadas ketika sholat, maka seperti kepecirit lagi bahasa 2000 kepecirit. Bagaimana hukumnya kepecirit ini? Kalau memang yakin keluar cret, apa itu? Sesuatu dari lubang kubul atau dubur, gak kencing toh. Biasanya sing sepuh-sepuh iki wis apa ya? Ampas. Dol. Aku gak ngomong ya saja nih, kurang ono basa halus saja nih ya wis, karena apa wis nyebutno. Sing sepuh-sepuh biasa wis dol, ngadeg titik biasanya apa bocor halus. Nah, bagaimana terus hukumnya? Apabila dia jadi imam, jangan pernah gengsi malu, langsung batalkan Anda keluar. Izin aku, gak usah izin, jenenge batal. Sing luwe izin kok Anda melanggung dosanya. Makanya yang maju menggantikan imam adalah belakangnya. Ya, belakang imam. Kemudian apabila imamnya saya sholat di rumah dengan istri, saya yoiku kepecirit atau bocor halus tadi itu, ya. Gak dol misalnya dol, bocor halus, apapun lah bahasanya. Seandainya kejadian, bagaimana hukumnya Ustaz? Saya malu dengan istri saya. Malu kali istri. Kalau Anda sudah dengan imam berduaan lah dengan istri dan anak, maka bagaimana hukumnya? Ya batalkan Anda wudu. Istri apakah harus dibatalno, dijungkrakno, wis batalo de. Yo gak, istri yo tetap melaksanakan sholatnya, tapi pahala sholat istrinya itu berubah jadi aslinya 27 menjadi pahala munfarid, yaitu pahalanya cuma satu. Nggih, dipahami ya Bapak Ibu? Seperti itu. Jadi kalau ada kepecirit atau bocor halus, dol dan lain sebagainya, mohon diperbarui dengan wudu, ya, dengan wudu. Ustadz, bagaimana hukumnya? Ada nih dua pertanyaan yang sering ditanyakan. Bagaimana hukumnya saya setiap sholat itu wudu, padahal saya tidak batal wudunya? Gimana hukumnya? Hukum wudunya itu sah, tapi wudu ke wudunya itu dapat pahala sunnah. Pertanyaan kedua, bagaimana Ustadz? Saya biasanya habis sholat asar tidak batal wudhu, lanjut maghrib, lanjut isya. 3 waktu sholat dengan 1 wudhu. Bagaimana hukum wudhunya itu? Bagaimana hukum sholatnya? Sah. Enaknya wudhu itu seperti itu. Bahkan kalau misalnya jenengan dari waktu duha, lanjut duha deket duhur lanjut ning masjid, gak mulai mana iktikaf, asar, maghrib, isya, tarawih lengkap, jenengan dadi wali. Lobat, gak apa-apa, tidak batal, tidak ada masalah, wudunya sah, sholatnya sah, tidak ada masalah. Insyaallah jenengan calon para aulia, bagus, itu jarang kejadian. Sing nom-nom, mumpung nom-nom, ayo persiapkan diri Anda, ya. Dengan seperti itu, tahan wudu kalau bisa, ya. Pernah saya nyoba dari subuh duhur, cuman beberapa kali, tapi gak kuat. Biasanya mulai dari duhur itu bisa, asar bisa. Makan apakah batal wudunya? Tidak, sudah kita bahas. Lanjut, wabi wuku in najasati in lam tulqa halan min ghairi hamlin. Yang kedua, yang membatalkan sholat, apabila dia terkena najis jika tidak langsung dihilangkan seketika. Ya, maksudnya dihilangkan seketika itu tanpa dipegang atau diangkat dengan tangan.
Contoh, saya memakai surban, tiba-tiba di atas saya ada kotoran cicak, dan saya tahu kotoran cicak ini baru nemplok di mana? Di surban saya. Apakah saya tinggal sentlik saja seperti ini? Ini tersentuh, berarti hukumnya batal sholat kita karena menyentuh. Bagaimana hukumnya? Hukumnya kita tinggal melemparkan surban saja dengan tidak melebihi 3 kali gerakan secara berturut-turut. Begitu juga dengan kofiah, begitu juga dengan apapun. Contoh lagi, ada yang mungkin punya penyakit mimisan, misal. Nah, seandainya ada yang suka mimis, jenengan langsung bersihkan dengan tangan seketika atau jenengan ambil tisu gini, maka jenengan ini sama dengan megang najis. Hukumnya sholat jenengan batal seketika itu juga. Berbeda kalau jenengan ndak ngotak-ngatik. Jadi mimis ini jalan tapi tidak sampai ke baju ya. Jadi hanya di muka kroso jenengan. Wah iki mimisan awak dhewe. Kari sak rakaat, eman-eman, ya kan? Tapi jenengan yakin tidak akan turun sampai ke mengotori sejadah atau baju, nempel. Tapi jenengan tidak sentuh sampai assalamualaikum ngoco atau megang kamera HP selfie. Wah iya, disawang. Tapi gak netes, jenengan tidak menyentuh, hukum sholatnya tetap sah. Understand? Nah, seperti itu Bapak Ibu. Lanjut. Wangkisha fil aurati innam tustar halan, ya, terbukanya aurat kecuali apabila langsung ditutup. Nah iki sing doyan sarungan kaya awak dhewe ngene. Isis yo Pak yo. Sing sarungan iki isis apa gak? Isis. Ojo isis terus kelalen pas sujud. Biasanya sujud yang tampak apanya? Bagian lututnya. Bahkan terlihat bagian yang gak pakai celana ini yang rawan ini ya, cuman pakai sambosa tok. Nek pakai sambosa sik mending, nek gak ate apa-apa gondal gandul iku sik repot ya, jadi berbahaya ya. Jadi apabila sujud ya kan, mau tak praktek no ya aku izin, cuman ada yang mau wis gak usah wis. Contoh lah sujud yang sudah bersuami di rumah, lihat suaminya nanti di rumah, ibu-ibu, mbak-mbak ya, sujud, Mas jenengan coba sujud. Jadi Ustaz Mustafa mau onok sawangan. Oh iya, biasanya kelihatan bagian betis sampai paha, ya kan? Hukumnya sah atau tidak sholatnya? Hukumnya sah atau tidak? Hukumnya sah. Kalau tampak dari bawah ke atas, sholatnya di mazhab Syafi'i ya, hukumnya sah. Tapi kalau tampak dari atas ke bawah auratnya, maka batal dan tidak sah. Lho apa Ustaz? Contoh sing bapak-bapak iki kaos kan wis melar-melar kabeh, Pak. Ya kan, biasa di omah wis klambi santai, kaosan, ya kan? Nah, kaosan, sarungan, jenengan sarungnya itu tidak sampai menutup udel. Ya. Sampai bawah pusar, bawah udel itu tadi. Kemudian kaos ini kaosnya melar. Jenengan ruku, Anda sendiri kelihatan udel Anda, maka batal. Kalau memang sengaja. Atau yang kedua, apa itu biasa nih? Celengan bersama itu. Nopo celengan yo bagian mburi gitu Pak, sing kaosan hati-hati, kelambine didawokno. Ngadeg bikin bikin pemandangan kurang enak dipandang ya. Yang bagian depan, bagian celengan panjenengan yang bapak-bapak hati-hati. Bagian belakang ini loh. Kelihatan celana jinnya molor, kaosnya kelihatan, tidak langsung ditutup, maka bagaimana hukumnya? Batal. Sing ibu-ibu mbak-mbak bingung opo Ustaz celengan opo. Iki lho bagian mburi iki lho ya. Bagian pantat ya. Kemudian tak jelas nomor sisan, benda penasaran sampai mulai ke apa celengan. Kemudian Bapak Ibu yang kelima, ya, pokoknya ditutup langsung seketika itu juga. Kelihatan bagian belakangnya atau bagian baju bagian bawah, bagian atasnya langsung ditutup. Kemudian yang terakhir, yang kelima, berbicara dengan 2 huruf atau 1 huruf yang dapat difahami.
Ya, wan nutqu biharfaini aw mufhimin. Misalnya ada tamu nyeluk anake jenenge Soleh. Soleh diceluk kon bukakno tamu nih. Itu enggak boleh. Jadi mengatakan kalimat-kalimat yang dipahami ketika sholat itu tidak boleh. Musa, ono di Al-Qur'an jeneng Musa, Nabi Musa kan ada ya. Musa anaknya ngerti apa Pak? Nah, misalnya. Bagaimana kalau memang sengaja pengen manggil anaknya dengan nama-nama yang memang ada di ayat Al-Qur'an, hukumnya batal. Yang keenam, makan ya, wabil mufattiri amdan, makan yang banyak. Apa tadi? Yang kelima, wa inkishafil aurah wa nutqu biharfain amdan wal mufattari amdan, makan dengan sengaja. Yo pasti, ya jenenge salat mosok makan. Maksudnya apa? Makan dengan sengaja ketika jenengan salat masih ada di antara gigi-gigi ini lilitan ya. Apa jenenge? Ya, jadi ada bekas rendang, bekas apa kerawu, daging-daging niku jenengan lek mesti santi makane dibuat. Pas salat hukumnya batal. Lanjut, wa thalathi harakatin mutawaliyatin walau sahwan, bergerak dengan 3 kali gerakan berturut-turut sekalipun geraknya itu lupa. Nah, jenengan ada yang batal ya, ada yang batal depannya jenengan, kemudian jenengan melaku langsung jalan tek, 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 tek. Batal atau tidak? Batal. Sudah kita ajarkan waktu itu, kalau depannya ada yang kosong, belakangnya boleh maju, majunya dengan bertahap 1 2 berhenti, 1 2 berhenti, 1 2 berhenti. Difahami ya? Itu tidak termasuk 3 kali gerakan. Lalu wal wasbati al-fahishati wad darbatil muftirah ya. Melompat dengan yang terlalu luas seperti yang tadi saya bilang, depan softnya kosong tapi dia wah jari ini Ustadz 1 2 wis langsung siji lurus, langsung terlalu lebar kakinya untuk maju, itu batal ya. Lalu wa ziyadati ruknin fi'liyin amdan, dan menambah rukun fi'li dengan sengaja ya. Wa ziyadatu rukun fi'li, kalau jenengan apa namanya tahu rukun sholat itu ada 15 atau ada 12, jenengan tambahi kurang itu rukun, maka panjenengan batal. Jenengan sudah yakin sholat asarnya 4 rakaat, tapi buat jaga-jaga tak tambahi 1 rakaat, itu gak boleh. Jaga-jaga itu gak boleh, kecuali yakin rakaatku kurang, maka diperbolehkan untuk menambahi rakaat. Lalu kemudian wa taqaddum ala imami biruknaini fi'laini, dan mendahului imam sebanyak 2 kali rukun fi'li. Imam sudah waladhdallin amin bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, jenengan baru bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar, ruku sami Allahu liman hamid Allahu akbar. Nah, imam sudah sujud pertama, jenengan masih menyelesaikan Fatihah. Bagaimana hukumnya? Apabila imam masih ruku, aman, jenengan tidak apa-apa, boleh lanjutkan Fatihah. Imam iktidal, ruku itu termasuk rukun panjang, iktidal rukun pendek, sujud pertama rukun panjang, duduk di antara 2 sujud rukun pendek, sujud yang kedua rukun panjang. Jadi jenengan kalau mau menyelesaikan bacaan Fatihah dan diselesaikan sadurunge imam sujud yang kedua. Dipahami ya? Ini biasanya terjadi ketika sholat fardu dan sholat tarawih biasanya. Wa takhaffufi ya, wa takhallufi bihima bighairi udhrin, atau sengaja takhalluf, melebihi mendahului imam. Hati-hati. Imam masih sujud jenengan wis tangi, hati-hati. Imam durung sujud jenengan sujud disian. Ingat disebutkan di riwayat, orang yang mendahului imam maka di hari kiamat dia akan dibangkitkan dengan paling eling hati. Dibangkitkan dengan kepala keledai. Keledai nopo itu? Yo anak jaran tapi versi cilik ini. Hati-hati. Sing suka disi imam durung sujud, jenengan sujud, ya. Biasanya ku sing sepuh, wis dihandani nek ngono, aja biasa-biasa. Sekarang ilmu harus ditularkan.
ojo ndak. Arek sing cilik-cilik semua tuh bisa karena biasa. Mulai kecil karena tidak ada yang negur, akhirnya sampai besar sampai sepuh ya ngono terus ya. Bahaya. Ya itu bukan perbuatan baik. Jadi dikasih tahu. Naudzubillah min dzalik, mosok dibangkitkan dari kubur dalam keadaan kepala dasjaran iki kan. Waduh, ngisi-ngisi ya apa. Jadi jangan sampai ya naudzubillah menyeramkan ya. Kemudian wa takhallufi wa niyati qat'is shalah. Niat membatalkan sholat. Niat membatalno sholat. Pak, jenengan kadang pas sholat ya. Imamnya kesuwen. Kadang ono kretekan dalam hati. Batalno ae ta sholat iki kesuwen imam. Iku jenengan gak nunggu imam selesai, batal sholat jenengan. Jenengan ono kretekan, batalno suwi sholat iki. Batal. Wis ojo lah kesuwen, wis sudah langsung batal. Kalau memang jenengan pengen sholat lagi, ya jenengan takbiratul ihram lagi. Ya, kertekan saja itu sudah batal ya. Lalu kemudian wa ta'liq qad'iha bi syai'in. Kemudian menggantungkan niat sholatnya. Contoh, jikalau ada tamu tak batalno sholatku. Nek dayoku teko tak batalno. Bagaimana hukum sholatnya? Langsung batal seketika itu juga. Nek hujan tak batalno tak cukup kelambiku sih. Jangan nunggu hujan, langsung seketika itu batal. Tidak boleh sholat menggantungkan niat. Ya, jadi tidak boleh niat ketika sholat itu ketika dalam hati berbicara sendiri itu tidak boleh. Makanya jenengan sholatnya yang khusyuk. Kalau pengen sholat khusyuk, wudhunya harus khusyuk. Wis wudhu kalau sambil ngobrol ya, hati-hati yang wudhu sambil ngobrol itu para ulama mengatakan yukasir kubbah minan nur. Orang yang wudhu sambil ngobrol sambil ngomong dia sama dengan memecahkan kubah cahayanya. Makanya yang biasa sholatnya gak khusyuk karena wudhunya gak khusyuk. Sering saya katakan di majelis ini ya. Kemudian Bapak Ibu yang terakhir, wat taraddud fi qat'iha, ragu dalam membatalkan sholat. Tak batalno gak yo? Aduh gak usah wis, tak batalno gak yo? Gak usah wis batal, wis mari gak ate apa-apa wis batal. Hati-hati ya, wabil khusus ibu-ibu, mbak-mbak juga jangan sampai hal-hal ini terjadi pada diri panjenengan. Wallahu a'lam bishawab. Kita berhenti sampai situ, sampai hal-hal yang membatalkan sholat. Mudah-mudahan kita dipertemukan lagi di majelis ini di pelajaran selanjutnya tentang sholat berjamaah yang imamnya berniat itu bagaimana. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaat. Ada pertanyaan silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Wafi Pak Ustadz. Saya mempunyai satu pertanyaan, kata mepet sudah waktunya. Saya kan di perusahaan batu beling tercinta ini Pak Ustadz, bagian Riario Pak Ustadz, bagian kurir. Nah, mengambil barang dan antar barang Pak Ustadz. Beberapa hari sering sih Pak Ustadz, saya disuruh ngambil ke beberapa tempat. Nah, pas pulangnya itu sudah adzan duhur Pak Ustadz, waktunya sholat duhur. Nah, dari hati sih kepengen mampir berjamaah Pak Ustadz. Nah, tapi dari pikiran saya barangnya takut hilang. Nah, terus Pak Ustadz, nah harus bagaimana saya ini Pak Ustadz? Karena itu kan kewajiban saya. Nah, terus yang barang ini amanah saya dari perusahaan gitu Pak Ustadz. Harus bagaimana saya ini Pak Ustadz? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dipegang dulu mic-nya, dipegang dulu sebentar. Ini yang ditanya apa? Yang ditanya ini kita harus milih yang mana gitu loh Pak Ustadz. Sholat apa ini
Ya, jenengan maksudnya mau niat sholat berjamaah atau maksudnya mau niat sholat saja meskipun nggak berjamaah? Ya, sama-sama amanah ini Pak Ustaz. Enggak. Mau niatnya sholat berjamaah atau niat meninggalkan sholat demi amanah ini? Berjamaah Pak Ustaz. Oh, berjamaah. Ya. Masya Allah, Mas Wafi berarti tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Mudah-mudahan yang lain ketularan. Jadi beliau ini berat meninggalkan sholat berjamaah, ya. Jadi kalau bahasa Indonesia yang baik dan benarnya dilema, ya kan? Ngelakoni iki salah, bedine iki salah, ya kan? Ya. Jadi bagaimana Ustadz? Yang pertama, amankan dulu amanah yang ada itu. Seandainya amanah yang ada sudah diamankan, dimasukkan ke mobil, mobil sudah dikunci, dialarm. Oh, sepeda motor. Oh, motor. Kanjeng Nabi dulu mengajarkan kepada kita untuk bertawakal. Tawakal itu bagaimana caranya? Ya nek kunci motor zaman sekarang, Surabaya ini kan rekor ya. Bukan setiap hari motor hilang, ben 3 jam motor hilang itu. Oh, luar biasa, naudzubillah ya. Jadi Nabi mengajarkan kalau kalian ingin tawakal, apabila kalian mempunyai unta, maka ikatlah unta itu. Itu wujud ikhtiar. Seandainya mari sholat unta iku hilang, ya berarti wis mari takdiri. Ini contoh. Kemudian kalau nyenengan Mas Wafi, amanat sudah, motor dikunci setang kanan, kemudian dikei gembok tambahan ganda, amanat dimasuk nojok. Jenengan sholat misal, sholat. Terus amanat itu hilang, maka jenengan sudah tawakal, laporkan kepada atasan Anda. Semoga memahami. Kedua, apabila tidak dimasukkan job, misal, ya kan? Amanat itu juga apakah hukumnya dibawa ke dalam masjid? Boleh dibawa kira-kira amanatnya itu. Besar sekali mengganggu atau bisa dimasuk ke pojokan misalnya, ditaruh di pojokan? Bisa. Kan bisa, istilahnya dipikir bagaimana caranya. Aku Ustaz, jangan sawangannya kayak di masjid-masjid ada masjid-masjid sandal itu digawa sampai mlebu masjid. Itu terlalu cinta dunia, ya kan? Nah, iki jenengan bukan cinta dunia sebenarnya, amanat, ya kan? Di lain sisi iki sholat. Nah, jenengan jadi bagaimana caranya diakali dulu supaya bisa sholat berjamaah. Ikhtiarnya yaitu mengamankan terlebih dahulu. Terakhir nggak mungkin bisa mlebokno masjid yo isin yo abot kono sing bantu. Jenengan tinggal sampaikan amanat itu, kemudian ajak besti jenengan untuk sholat berjamaah. Jenengan punya sahabat di kantor? Terus. Punya teman ya. Punya teman, karena sholat berjamaah itu hukumnya memang lebih afdol, sholat itu lebih afdol di awal waktunya, kecuali udurnya juga udur syar'i. Kalau memang jenengan dirasa ini udur syar'i, amanat dihilang, tutup noneng sampai selesai amanat, ajak temen jenengan sahabat, barengnya aku sholat. Loh, boleh nggak Ustadz seperti itu? Boleh. Jenengan imam, konconin jenengan wis mari sholat, gak apa-apa. Karena kan saya jelaskan ya, boleh sholat sampai bahkan 5 kali tidak apa-apa. Ya, jadi ajak untuk seperti itu. Mudah-mudahan terjawab. Akhina wa fi. Barakallahu fiik. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sampun. Kita tutup dengan doa penutup ya. Insyaallah mudah-mudahan diberi sehat, afiat. Jumpa lagi setelah bulan Ramadan. Mari kita angkat kedua tangan kita khusyukkan. Semoga momen sebelum turunnya hujan ini menjadi momen berkat, momen mustajab doa, wabil khusus di akhir bulan Sya'ban ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma taqabbal jami' hawaijina, hawaijid dunya wal akhirah. Allahumma ja'alna min
ahlil khair, Allahumma ja'alna min ahli ta'ah, Allahumma ja'alna min ahli istiqamah, Allahumma ja'alna min ahli qanaah, Allahumma ja'alna min ahli sadaqah, Allahumma ja'alna min ahli salatil jamaah. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami berkumpul di tempat ini, di masjidmu ini semata-mata untuk meminta kepadamu ampunan rahmatmu ya Rabb. Allahumma ya Allah, kami tahu ya Allah dosa kami sangatlah banyak. Kami tahu ya Allah, kami tak tahu diri dengan keinginan-keinginan kami yang banyak juga. Maka dari itu ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami yang Maha Pengampun. Ampunilah seluruh dosa-dosa kami, ampunilah dosa kedua orang tua kami, ampunilah dosa-dosa guru-guru kami, ampunilah dosa orang-orang yang telah membantu kami. Allahumma ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim, sampaikanlah kami kepada bulan Ramadanmu dalam keadaan sehat afiat, dalam keadaan lebih baik lagi daripada Ramadan tahun-tahun sebelumnya. Allahumma ya Rabb, perkenankanlah kami panjang umur untuk bisa berjumpa dengan bulan Ramadanmu tahun depan dan tahun selanjutnya bersama orang-orang tercinta kami ya Allah. Allah ya Rahman ya Rahim, apabila Engkau belum takdirkan kami dalam waktu 1 minggu ini untuk berjumpa dengan bulan Ramadanmu, maka cabutlah nyawa kami dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah ketika sakaratul maut ya Rabb. Allahumma ya Rabbana, lapangkanlah kubur kedua orang tua kami bagi orang tua kami yang sudah meninggal. Panjangkanlah usia orang tua kami bagi yang masih hidup. Allahumma ya Rabbana ya Karim, tuntunlah anak keturunan kami dalam orang-orang yang saleh, orang-orang yang mengerti agamamu, agama Islam ini ya Allah. Allahumma ya Rabbi ya Karim, apabila ada di antara kami dalam keadaan sakit maka sembuhkanlah. Apabila ada di antara kami dalam keadaan berhutang maka bantulah kami untuk bisa melunasi hutang kami. Allahumma ya Rabb, apabila ada di antara kami yang belum memiliki keturunan, maka berikanlah keturunan yang soleh dan soleha. Apabila ada di antara kami yang sudah memiliki keturunan, maka jadikanlah keturunan kami hafidul Quran. Allahumma ya Rabb, apabila ada di antara kami juga belum memiliki jodoh, maka berikanlah jodoh yang soleh atau soleha. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubuna ala dinik. Allahumma barik lana fima baqiya min Sya'ban wa ballighna Ramadan ma'as siyam wal qiyam wa qiraatil Quran. Allahumma ya Rabbana ya Karim, jadikanlah kami semakin cinta dengan ilmu agamamu ini. Jadikanlah kami semakin bisa memiliki keistiqomahan dalam ibadah kepadamu ya Allah. Jadikanlah seluruh ibadah solat fardu dan solat sunnah kami bisa dalam keadaan lebih khusyuk lagi kepadamu ya Allah. Allahumma ya Rabbana, Engkau mengetahui hajat dunia kami dan hajat akhirat kami, maka kabulkanlah di momen ini ya Allah. Allahumma ya Rabbana ya Karim, terimalah amalan puasa kami nanti, terimalah puasa amalan sodakoh kami, terimalah amalan kebaikan-kebaikan kami ya Allah. Allahumma ya Rabb, jadikanlah momen ini adalah momen saksi bahwasanya Engkau ridha kepada kami ya Allah. Allahumma Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Tawwab, tub alaina warhamna wanzur ilaina. Allahumma yassir umurana fi ziyaratil haramain. Allahumma ya Rabbana ya Karim, yassirna fi ziyarat Makkah wal Madinah. Ya Allah, permudahkanlah kami juga untuk rindu beribadah di kota sucimu Makkah dan Madinah. Berikanlah kami kesempatan untuk bisa beribadah umrah dan haji dari rezekimu yang tak terduga, dan berikanlah kesempatan untuk anak turunan kami juga bisa berangkat beribadah di kedua kota tanah sucimu nanti ya Allah. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bihaqqi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Qabul insyaallah. Allahumma shayban nafi'an. Mari kita tutup dengan bersalam-salaman semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala, agak maju enggak apa? Muhammad melingkar ya Rabbi sholli alaihi wa Allah. Barakallahu fiik ya akhi. Sholli ala Muhammad dengan mawon. Barakallahu
Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi